Dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan itu sendiri. Menurut beliau, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau faedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, beliau menganalogikan pendidik seperti petani. Anak-anak itu seperti bibit tumbuhan yang ditanam. Tentunya biji jagung yang ditempatkan di tanah yang subur dan mendapatkan sinar matahari yang baik. Maka, meskipun bibit jagung itu kurang berkualitas, akan tumbuh dengan baik karena ada campur tangan dari petani. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik berperan sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi. Beliau bermaksud bahwa pendidik jangan hanya meniru apa yang didapat dari luar, tapi integrasikanlah hal-hal itu ke dalam pembelajaran, karena Indonesia juga memiliki potensi kultural yang dapat dijadikan sumber belajar. Contohnya, menerapkan pembelajaran kontekstual yang berkaitan dengan kearifan lokal dan teknologi. Ki Hajar Dewantara mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Namun, tidak semua yang baru itu baik, jadi perlu diselaraskan terlebih dahulu. Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus membekali siswa dengan kecakapan abad 21. Dalam pembelajaran di kelas, hendaknya kita juga harus memperhatikan kodrat anak yang masih suka bermain. Lihatlah ketika anak-anak sedang bermain, pasti yang mereka rasakan adalah kegembiraan, dan itu membuat suatu kesan yang membekas di hati dan pikirannya. Hendaknya, guru juga memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran agar siswa senang dan tidak mudah bosan. Apalagi menggunakan permainan-permainan tradisional yang ada. Selain menyampaikan pembelajaran melalui permainan, kita juga mendidik dan mengajak anak untuk melestarikan kebudayaan. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai budi pekerti. Sebagai pendidik, kita tidak cukup hanya membantu murid dengan kecakapan kognitif saja,
karena murid membutuhkan tuntunan yang dapat menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Jadi, apa itu budi pekerti? Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menghasilkan suatu tenaga. Nah, di dalam budi pekerti itu sendiri ada beberapa aspek yang menciptakan budi pekerti ini terbentuk. Aspek-aspek tersebut adalah cipta atau kognitif, ditambah rasa atau afektif, yang kemudian menghasilkan karsa atau psikomotorik. Nah, mari kita lihat contoh dari penerapan budi pekerti berupa sikap jujur. Yang berperan sebagai kognitif atau cipta adalah wawasan atau pengetahuan tentang kejujuran. Kemudian ditambah dengan sikap atau afektif mengenai perasaan gelisah atau tidak senang ketika melihat ketidakjujuran terjadi, sehingga menghasilkan sikap jujur atau psikomotorik berupa sikap jujur. Di manakah pembentukan budi pekerti terbentuk? Keluarga menjadi tempat paling utama untuk membentuk budi pekerti atau watak dari peserta didik itu sendiri. Selain dari keluarga, sekolah juga turut serta dalam merubah watak peserta didik. Pada akhirnya, tuntunan dan dampingan yang tepat dapat membantu murid untuk berperilaku sesuai dengan kodratnya dan memiliki budi pekerti yang baik. Sistem Among. Sistem Among ialah bagian dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang direfleksikan dalam proses pembelajaran. Sejalan dengan konsep pemikiran tersebut, sistem Among sendiri memiliki arti yaitu mendidik manusia menjadi merdeka jasmani, rohani, dan pikirannya serta disertai tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan sesama. Pada sistem Among, penekanan pada proses pembelajaran murid amat sangat penting untuk perkembangan murid, sehingga perhatian guru tidak hanya tertuju pada hasil, tetapi pada proses yang telah dilalui oleh siswa tersebut. Ki Hajar Dewantara sendiri mengenalkan sistem Among sebagai suatu metode pendidikan yang menekankan pada proses pembelajaran yang dikenal dengan Ing Ngarso Sungtolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Yang mana pada Ing Ngarso Sungtolodo depan memberi teladan, guru diharapkan mampu memahami secara utuh apa yang dapat ia berikan kepada murid serta menjadi teladan bagi muridnya dalam budi pekerti maupun perilaku. Selanjutnya pada Ing Madya Mangunkarso tengah membangun kehendak, guru diharapkan mampu membangun semangat siswa dalam berswakarsa dan berkreasi dengan berdialog bersama murid serta berperan sebagai narasumber sekaligus penuntun siswa. Dan terakhir pada Tuturi Handayani, belakang memberi dorongan di mana guru tidak hanya memberi motivasi tetapi juga memberi saran dan rekomendasi dari sudut pandangnya agar murid mampu mengeksplorasi daya cipta, karsa, dan karyanya. Dalam sistem pendidikan Among di pendidikan Indonesia, terdapat dua hal yang mendasari sistem pendidikan Among, yaitu kodrat alam, di mana syarat mencapai kemajuan pendidikan tersebut ialah berdasarkan potensi yang dipunyai oleh siswa atau murid tersebut. Selanjutnya, yaitu kemerdekaan, di mana hal yang mendasari pendidikan Indonesia yaitu kemerdekaan ialah yang merujuk kepada kemampuan murid dalam menggerakkan potensi lahir dan batinnya tanpa adanya tekanan dan paksaan. Bersistem pendidikan Among memberi contoh baik dan buruk tanpa mengambil hak murid ialah suatu keharusan agar murid bisa bertumbuh dan berkembang dengan suasana batin yang merdeka dan sesuai dengan hakikatnya.